Terima kasih yang sudah klik video ini dan jangan lupa Sobat SDMM klik tombol subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu bisa support channel ini untuk terus berkarya setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis. Tidak ada ruginya Sobat SDMM untuk klik tombol subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali. Yang sebelumnya Ustadz menjelaskan tentang pengertian hari akhir dan juga fase-fasenya. Dan yang sekarang Ustadz akan menjelaskan tentang macam-macam hari kiamat, anak-anak. Nah, kalau disebut hari kiamat itu memang menyedihkan. Makanya Ustadz di sini pengen ekspresi yang bagaimana. Kalau sedih kalian nggak semangat, tapi kalau terlalu bergembira itu disangka kok hari kiamat kok bergembira. Jadi Ustadz ya seadanya aja lah ya. Jadi begini anak-anak, hari kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat sughro atau kecil, yang kedua kiamat kubro atau besar. Nah, yang pertama dulu kiamat sughro. Nah, kiamat kecil ini adalah kiamat yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman Nabi ya. Itu sudah pernah terjadi kiamat sughro. Nah, sampai sekarang tanda-tandanya kiamat sughro itu adalah yang pertama, orang kecil dan orang-orang miskin mulai berlomba-lomba untuk kemegahan ya anak-anak. Dan yang kedua, seorang anak sudah tidak menghormati orang tuanya lagi. Jadi tidak ada rasa hormat antara anak dan orang tua. Jadi anaknya sudah tidak mau hormat, sudah tidak mau patuh, tidak mau nurut. Itu salah satu tanda-tanda kiamat sughro dan itu sudah terjadi sekarang. Ya anak-anak ya. Dan yang selanjutnya banyak terjadi gempa bumi, tanah longsor, tsunami ya. Banyak gedung yang bermegah-megahan, gedung yang tinggi. Nah, itu merupakan contoh kiamat sughro, tanda-tanda kiamat sughro. Dan ada lagi waktu yang sangat panjang, contohnya 1 tahun, tapi kita rasakan kok kayaknya baru kemarin ya 2019. Sekarang kok 2020. Ternyata baru kemarin loh 2020. Kok sekarang sudah mau 2021. Lah ini adalah tanda-tanda kiamat sughro anak-anak. Jadi waktunya terasa sangat pendek. Yang selanjutnya adalah jumlah perempuan sangat banyak daripada laki-laki. Nah, kalau kalian tahu anak-anak, pasti di kelas itu jumlah yang girls lebih banyak daripada yang boys. Dan yang selanjutnya adalah orang-orang berbuat kejahatan tapi terang-terangan, tidak punya rasa malu. Dia bangga dia bisa melakukan kejahatan, bahkan di selfie atau direkam terus di-share. Sekarang kan banyak orang yang seperti itu. Ya melakukan kejahatan, direkam, dibagikan lewat via YouTube atau lewat Instagram dan lain-lain, dan itu terang-terangan dan mereka itu ada rasa kebanggaan. Maka ini adalah tanda-tanda kiamat sughro atau kiamat kecil. Dan yang selanjutnya adalah kiamat kubro. Nah, kiamat kubro adalah kiamat besar yang mana hancurlah semuanya yang ada di alam semesta ini. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 187, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu Faqulat في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku.
tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Terbitnya matahari dari barat. Biasanya kan matahari terbit dari mana? Dari timur anak-anak ya. Terus tenggelamnya di barat. Nah, ini kebalik anak-anak. Besok kalau tanda-tandanya hari kiamat itu akan terbit matahari itu dari barat. Nah, luar biasa. Mengerikan. Pada saat itulah semua amal perbuatan sudah ditutup oleh Allah, sudah tidak diterima lagi. Dan yang kedua itu Nabi Isa turun dari langit. Dan yang selanjutnya anak-anak, munculnya makhluk yaitu bernama Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Dan selanjutnya keluarnya Dajjal ya. Dajjal ini adalah yang membuat fitnah, makanya kita berdoa kepada Allah ketika kita sholat ya, sehingga kita bisa dihindarkan Allah dari fitnah Dajjal. Dan anak-anak juga bisa menghafalkan surat Al-Kahfi ayat 1-10. Biar apa? Biar dilindungi dari fitnah Dajjal. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu keluarnya binatang yang dapat berbicara seperti manusia. Nah, ini jangan-jangan besok menjadi penemuan, padahal itu adalah tanda-tanda dari kiamat kubro atau kiamat besar. Mungkin itu anak-anak yang bisa Ustadz sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di YouTube SDMM ini. Yang belum like silakan like, dan cukup itu yang bisa Ustadz sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di SDMM tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak. SDMM